itu motivasinya biar bisa sedekah lebih. Itu kenapa kaya? Semua orang bisa sholat, betul. Tapi hanya orang yang punya rezeki, punya harta yang bisa membangun masjid. Betul tidak? Masjid kita ini alhamdulillah salah satu masjid paling nyaman pengajian, betul kan? Saya ngisi di mana-mana yang paling nyaman ya di Suja. Lah ini kan yuk AC-nya yang butuh biaya, karpetnya ya dong, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, coba Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Bersedekah itu, berinfak itu dalam keadaan mudah ataupun dalam keadaan susah. Nah, ini penting. Saya nggak tahu ya, tapi kadang-kadang saya pribadi bermuhasabah. Misal dulu penghasilan kita sekian, sedekah kita sekian. Sekarang penghasilan kita sekian, tapi kok sedekahnya nggak sekian gitu loh. Betul tidak? Kan kadang-kadang gitu kita. Dapat uang 1 juta, sedekahnya 100.000 misal. Harusnya dapat 10 juta, sedekahnya berapa? 1 juta. Tapi kan kadang-kadang tidak seperti jadi kalau mungkin kita dulu berpikir sedekah itu ketika kita mendapatkan rezeki, ketika hidup kita mudah, ternyata pesan Rasulullah dalam baiat Aqabah yang kedua, dan Allah pun berfirman di Ali Imran 137, fis-sarra'i wad-dharra'i, dalam kondisi dan situasi apapun. Bahkan sedekah yang dasar itu saya bersedekah nangis Bapak Ibu. Usahanya putus tapi bisa. Mantap itu. Wal kadhimina wal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Selanjutnya apa? Dalam waktu lapang ataupun waktu sibuk. Ini tadi kalau ada kotak lewat, jenengan masukkan itu waktu lapang, betul. Tapi jenengan misalnya rumahnya di mana itu, barat sana, kerjanya di timur, wah ngebut itu telat, mampir sudah sedekah yang sempit itu. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, humul muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi yang pertama apa tadi? Halo, tak apa? Mendengar dan taat dalam keadaan semangat ataupun malas. Yang kedua apa? Bersedekah dalam keadaan susah ataupun mudah. Dan yang ketiga, amal ma'ruf nahi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi gak cukup kita itu amal ma'ruf, tapi harus nahi munkar. Ada kisah Bapak Ibu, di sebuah desa itu ada kiai kampung yang punya banyak jamaah. Ada pendatang dari luar desa jualan di pinggir desa. Makin laris, lah kok dia jualan khamr. Maka santri-santri jamaah desa itu bilang, Pak Kiai, itu warung di ujung desa itu sekarang jualan khamr. Ada anak muda datang mabuk, yuk kita samperin, kita ingatkan biar tidak jualan yang haram. Apa kata kiainya? Gak usah, toh dia tidak mengganggu kita. Maka makin laris. Di samping warung itu makin besar, sekarang bukan hanya jual khamr, ada hiburan malam, Masya Allah. Akhirnya apa? Banyak orang yang bukan hanya mabuk, tapi juga bermaksiat. Apa kata jamaah? Kiai, itu loh, sekarang ada yang maksiat di situ. Ayo kita tegur. Apa kata
kiainya? Nggak usah, toh mereka tidak mengganggu kita. Maka semakin besar, semakin besar, semakin besar, bahkan warung ini sudah jadi bos begitu dan punya banyak preman. Biasanya kan begitu ya, tempat hiburan pasti ada banyak preman. Wah, premannya banyak, besar-besar badannya. Kiainya mikir, kok jamaahku makin sedikit. Ternyata banyak yang pindah pengaji. Maka kiainya, jamaah yang tersisa dikumpulin, yuk kita tegur warung itu. Apa kata jamaahnya? Terlambat kiai, sekarang mereka jumlahnya lebih besar daripada kita. Tahu ini kenapa? Karena hanya amal ma'ruf, tidak mau nahi. Maka spirit kita bermuhammadiyah apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang kebaikan dan mencegah kepada yang kemungkaran. Maka kita ada spirit semangat apa? Amal ma'ruf nahi. Gak cukup kita itu. Belajar dengan itu gak cukup ngaji tok di masjid suja. Sampai rumah ya kalau anaknya salah yo diingatkan. Betul. Saudaranya salah yo diingatkan. Tetangganya salah yo diingatkan. Apa kata Rasulullah? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau melihat kemungkaran, cegah dengan tindakan kita. Gak bisa, fa'in lam yastati fa bilisani. Kalau gak bisa dengan tindakan, maka dengan apa? Lisan. Fa'in lam yastati fa biqalbi. Kalau gak bisa dengan lisan, dengan hati atau dengan mendoakan. Halo? Mungkin kalau kita tidak punya kuasa, kita tidak bisa menegur dengan tindakan, tidak bisa menegur dengan lisan. Tapi masa nggak bisa sih kita mendoakan? Jadi segemes-gemesnya kita sama, mohon maaf, mungkin pemimpin, pejabat yang tidak benar, maka minimal kita mendoakan kepada. Siapa tahu dia sadar, terbuka hatinya, betul tidak? Pernah nggak didoakan pemimpin-pemimpin kita di Bapak Ibu? Atau kerjaan kita tuh ya ini gara-gara dan seterusnya, masya Allah. Ya, coba kita mulai sekarang. Mungkin kalau tidak bisa dengan tindakan, tidak bisa dengan lisan, kita doakan kebaikan. Mudah-mudahan si fulan, mudah-mudahan si fulana Allah berikan kesadaran, kebaikan untuk kedepan. Oke, Bapak Ibu, masih panjang pembahasan kita, tapi waktunya tidak cukup ya. Kita akhiri saja, jangan khawatir, insya Allah kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Nah, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Mahfud Khairul Hamid SIP MA yang telah menyampaikan kajian Senin sore ini terkait sejarah Islam, khususnya permulaan Hijriah Rasulullah SAW. Baik jamaah sekalian, insyaallah kita akan bertemu kembali di kajian di Masjid Kiai Haji Sejak.